Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Putri Ardian Hamsah dengan NIM K1A121004. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai Anadara formosa, dimulai dari apa itu Anadara formosa, morfologinya, hingga ke manfaat dari ekonomi maupun ekologi hingga manfaat gizi dari Anadara formosa ini. Jadi, Anadara formosa adalah salah satu jenis organisme laut yang termasuk dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, order Archoidea, famili Archidae, dan genus Anadara. Adapun ciri-ciri atau karakteristik dari Anadara formosa ini antara lain adalah yang pertama, tubuh berupa sisi yang dikompresi. Anadara formosa ini memiliki bentuk tubuh yang simetris bilateral yang dihubungkan dengan otot lembut di kedua cangkang lateral. Nah, kedua cangkang yang terpisah ini dihubungkan di bagian belakang atau bagian dorsal oleh ligamen lentur dan juga gigi kerang. Yang kedua, cangkang kerang ini berfungsi untuk melindungi tubuh. Nah, jika kita perhatikan baik-baik, gambaran cangkang dari Anadara formosa ini, dia tuh memiliki gambaran garis melingkar yang berputar, berpusat hingga ke bagian yang lebih besar yang disebut dengan umbo. Nah, apa itu umbo? Jadi, umbo adalah bagian dari cangkang kerang yang paling tua, yang biasanya paling tebal, menonjol, dan juga berada pada bagian persendian. Yang ketiga, spesies ini tidak memiliki otak dan dia memiliki sistem saraf yang berupa jaringan saraf dan serangkaian ganglia yang berpasangan. Yang keempat, mayoritas dari Anadara formosa merupakan filter feeders. Nah, apalagi nih yang dimaksud dengan filter feeders? Jadi, filter feeders atau hewan penyaring merupakan hewan yang memakan partikel dan materi organik dan juga makhluk hidup yang tersuspensi di air. Secara umum, mereka menyaring air ke struktur penyaring dari tubuh mereka. Meskipun secara khusus Bivalvia ini beradaptasi sebagai pemakan suspensi, namun ternyata mereka tidak dapat menyaring air dengan baik pada lantai padatan suspensi yang tinggi. Kemudian yang kelima, mayoritas tidak memiliki radula. Mengapa demikian? Jadi, penyaringan deposit ini dilakukan menggunakan labial pump dan juga penyerapan makanan ini menggunakan insang pernapasan yang kemudian dimodifikasi menjadi organ penyaring yang disebut dengan ctenidia, sehingga mengakibatkan hilangnya radula dari bagian mulut. Yang terakhir, Anadara formosa ini dapat tumbuh hingga 55 mm. Selanjutnya, habitat dan penyebaran. Spesies Bivalvia dapat ditemukan di berbagai lingkungan seperti daerah estuari dan pesisir pantai. Di daerah ini, Bivalvia dapat mengalami tekanan lingkungan sehingga akan berdampak pada proses fisiologi dan juga perilaku. Anadara dapat dikategorikan sebagai genus Bivalvia yang dapat mandiri pada lingkungan yang berubah-ubah seperti pasang surut, salinitas, dan juga suhu. Dari data yang didapatkan, penyebaran dari Anadara formosa mayoritas berada pada belahan bumi bagian utara, khususnya pada Laut Cina Selatan. Selanjutnya, adaptasi. Cangkang dari spesies ini berfungsi untuk melindungi diri dari predator dan juga berfungsi untuk menahan lumpur dan pasir dari rongga pelindung tubuh atau mantel. Secara khusus, Bivalvia beradaptasi sebagai pemakan suspensi, namun seperti yang saya jelaskan sebelumnya, mereka tidak dapat menyaring air dengan baik pada lantai padatan suspensi yang tinggi, sehingga mereka cenderung menghindari tempat bersubstrat seperti lumpur halus, karena di daerah ini terjadi proses pelarutan suspensi pada ukuran yang lebih kecil. Nah, Anadara formosa ini harus menelan organisme lain atau memakan organisme lain untuk hidup mereka. Dan juga Anadara formosa yang mati akan membentuk sedimen laut dangkal. Nah, Bivalvia ini terbentuk dari mineral kalsium karbonat yang dapat berfungsi untuk melindungi tubuh dari lingkungan, dari perubahan lingkungan, dan juga dari pemangsaan. Selanjutnya, reproduksi. Secara umum, reproduksi Bivalvia dibagi menjadi dua, berdasarkan organ reproduksinya. Yang pertama adalah Dioecious atau gonocoris, yaitu organ reproduksi jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Yang kedua adalah hermaprodit, yaitu organ reproduksi jantan dan betina terdapat pada individu yang sama.
Sistem reproduksi Anadara formosa sendiri merupakan sistem reproduksi seksual. Secara umum, kerang berkembang biak dengan cara melepaskan sel telur dan juga sel sperma di air. Perkembangbiakan ini biasa dilakukan pada pertengahan musim panas yang dimana kondisi saat itu air hangat dan juga makanan melimpah. Setelah sel telur dibuahi, maka pembelahan sel akan menghasilkan larva dan akhirnya kerang-kerang kecil akan mengendap di dasar laut. Pada beberapa jenis moluska, pembelahan atau tahap akhirnya akan diselesaikan dalam rongga mantel. Selanjutnya, manfaat ekonomi. Secara umum, limbah cangkang kerang ini banyak dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang bernilai ekonomis tinggi. Salah satunya kerajinan tangan hias yang banyak dijual di pesisir pantai. Kemudian konversi limbah cangkang kerang ini menjadi mineral baru untuk bahan semen juga terbukti cocok loh. Dan faktanya Anadara formosa ini mengandung kalsit, yang dimana kalsit ini dapat digunakan sebagai bahan konstruksi, pupuk pertanian, dan juga agregat untuk bahan konstruksi bangunan, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin kita banyak melihat jika limbah cangkang kerang ini banyak digunakan sebagai kerajinan tangan hias, hiasan dinding, hingga bahan pupuk pertanian. Namun, pemanfaatannya di bidang kesehatan masih belum maksimal, padahal potensinya sebagai sumber kalsium yang tinggi dapat dijadikan terobosan baru dalam menangani beberapa masalah kesehatan terkait tulang seperti osteoporosis. Dan juga dalam beberapa penelitian didapatkan bahwa Anadara formosa ini mengandung kalsium dan kalsium karbonat yang tinggi yang sangat baik dalam mencegah osteoporosis. Selanjutnya, manfaat ekologi. Secara ekologis, kerang mempunyai peranan penting pada perairan. Kerang juga menjadi salah satu hewan indikator terhadap kualitas perairan. Dan fakta uniknya ini tentang Anadara formosa yang mati akan membentuk sedimen laut dangkal. Dan ada salah satu kandungan dari Anadara formosa yang sangat bermanfaat bagi perairan, yaitu aragonit. Nah, aragonit ini mempunyai kandungan yang sangat bermanfaat bagi perairan dan juga dapat mengatur pH air mendekati pH perairan normalnya. Terakhir adalah nilai gizi. Berikut merupakan kandungan yang terdapat dalam Anadara formosa. Cangkang ini dominan terdiri dari kalsium dan kalsium karbonat. Kalsium sendiri merupakan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah untuk metabolisme tubuh, untuk penghubungan antar saraf, kerja jantung, dan pergerakan otot. Kemudian kalsium karbonat juga tidak kalah penting bagi tubuh, yaitu dapat mengatasi gangguan pencernaan. Kemudian saat ini juga dapat digunakan untuk mencegah osteoporosis dan juga untuk menurunkan kadar fosfat yang tinggi pada pengidap penyakit ginjal, dan masih banyak lagi kandungan dari Anadara formosa ini seperti kalsium fosfat yang baik bagi tulang, aragonit yang dapat mencegah rambut rontok, dan lain-lainnya. Baik, cukup sekian yang saya jelaskan mengenai Anadara formosa. Mohon maaf apabila ada kesalahan terdapat pada video saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.